Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah kajian duha atau pengajian duha yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu dan bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwasiat agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Ya, setiap jiwa pasti merasakan kematian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, dan itu yang kita bisa lihat dari sunnah atau dari apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat. Mudah-mudahan sabdanya ini nanti kita bisa elaborasi, kita pahami dengan baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malahu qabla mautihi." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bi 'abdi khairan, pada hambanya itu kebaikan, ista'malahu qabla mautihi, maka hambanya tersebut akan dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya sebelum wafatnya. Nah, ketika itu ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh satu dua orang mukharrij hadis atau ulama hadis. Kita ambil misalnya riwayat seperti yang kita tampilkan, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Di situ disebutkan bahwa Umar Al-Juma'i mengatakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat yang lain dikatakan para sahabat ketika itu bertanya, "Masta'malahu?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan atau mempergunakan hambanya tersebut? Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahdihillah azza wa jalla ila amali salih qabla mautihi thumma yaqbiduhu ala dzalika. Jadi hamba tersebut dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya adalah dengan memberikan kepadanya hidayah. Yahdihillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah, petunjuk. Dalam riwayat yang lain, yuwafiqahullah, Allah memberikan taufik kepada orang tersebut sehingga orang tersebut itu sibuk dengan amal saleh qabla mautihi, sebelum dia wafat. Bahkan kata Nabi, thumma yaqbiduhu ala dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan si fulan tadi yang Allah kehendaki padanya kebaikan di atas kebiasaan amal saleh tersebut. Maksud saya cerita ini, hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa makna husnul khotimah secara hakiki ya seperti apa yang disampaikan Nabi ini, yaitu seseorang Allah berikan kepadanya hidayah, petunjuk, sehingga terbuka lebar hatinya untuk mengerjakan amal saleh, kemudian dia diwafatkan di atas kebiasaan tersebut. Begitu. Maka oleh karena itu perlu kita merencanakan husnul khotimah. Perlu kita merencanakan bagaimana wafat kita itu, ketika kita wafat kita dalam keadaan baik, dan ketika kita wafat kita sedang
melaksanakan taqarrub atau upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga digarisbawahi bahwa ternyata kalau kita kumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan juga begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kematian, maka paling enggak kita mendapatkan ada secara garis besar dua bentuk kematian. Kematian yang pertama itu adalah kematian yang kita sebut dengan husnul khatimah, dan kematian yang kedua itu kita sebut dengan su'ul khatimah. Yang pertama, saya kutip di sini, ada sebuah buku bagus banget ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, nama judul bukunya Itsbatu Azabil Qabr. Itsbatu Azabil Qabri, tetapnya adanya azab kubur begitu. Buku ini ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau mengutip beberapa ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan azab kubur. Lalu kemudian dalam bukunya itu beliau membuat bab nuzulul malaikah indal mauti bi busra al mu'minin wa wa'idil kafir. Bab turunnya malaikat, maksudnya di sini malaikat adalah malaikat kematian, kepada indal maut, ketika kematian. Jadi malaikat kematian itu datang ketika proses kematian, bi busra al mu'minin, dengan memberikan berita gembira kepada orang-orang beriman, wa wa'idil kafir, dan memberikan ancaman kepada orang yang kafir. Nah, nanti dari sini hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perhatikan bagaimana nikmatnya tanda kutip husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang dikutip Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Itsbatu Adzabil Qabri pada halaman 44. Beliau kutip firman Allah dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini menceritakan, mengabarkan kepada kita bahwa Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Dia beriman dengan sebenar-benarnya iman bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, artinya dia berlaku lurus di atas jalan tersebut sampai dia wafat. Dia beriman kepada Allah dan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian Allah menceritakan malaikat, dan malaikat yang dimaksud adalah malaikat kematian. Tatanazzal, turun, datang ke orang tersebut mau ambil nyawanya. Maka malaikat kematian kemudian mengatakan kepada orang tersebut, alla takhafu fulan, kamu jangan takut. Maksudnya kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Suyuti, la takhafu bil maut, kamu jangan takut dengan kematian. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ini berbanding terbalik hadirin jamaah Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah dengan apa yang dialami oleh orang-orang kafir. Ayatnya ada banyak. Tadi kita katakan, kita kelompokkan jadi dua. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Kalau tadi orang-orang beriman dan istiqamah matinya indah, enak karena tidak ada siksaan di situ. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mereka kufur? Mereka melakukan pengingkaran kepada Allah, menolak petunjuk dan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 50, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzuqu adzabal hariq." Walau tara, ya Muhammad, kalau kamu tahu, kalau kamu lihat. Ayat ini turun terkait dengan orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu dimatikan oleh Allah dalam perang Badar. Id yatawaffal ladzina kafaru, bagaimana matinya orang-orang kafir, atau ketika matinya orang kafir. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum, para malaikat itu memukuli bagian depan mereka, bagian wajah mereka, bagian depannya ini dipukulin, digebukin. Wa adbarahum, begitu juga bagian dubur mereka, bagian belakang mereka juga dipukulin.
Kemudian dikatakan dzuqu adzabal harik, rasakan azab yang membakar kamu ini. Dalam ayat yang lain, hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan malaikat itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Gitu. Malaikat ketika itu Allah kabarkan dalam surah Al-An'am ayat 93 sampai 94, basitu aydiyahum. Basitu aydihim. Ketika itu para malaikat itu mencabut nyawa orang-orang kafir itu dengan melakukan siksaan. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang kafir itu akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Ya. Nah, dari dua ayat ini, hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi penting bagi kita untuk bisa merencanakan husnul khatimah. Jangan sampai kita justru merasakan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalika, kemudian merasakan getirnya maut itu. Ingat ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, bernyawa, za'iqah, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Enggak ada yang abadi di dunia ini. Rasul sekalipun tadi kita katakan akhirnya Allah wafatkan. Waktu itu hadirin yang dimuliakan Allah, tanda kutip beberapa sahabat itu semacam tidak terima begitu, kok bisa Rasulullah diwafatkan, terputuslah wahyu. Dan mereka akhirnya disadarkan oleh Abu Bakar, disadarkan oleh sahabat-sahabat utama yang meyakinkan mereka bahwa Rasul itu sejatinya seperti yang Allah katakan, innama ana basyarun mitslukum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutip perkataan Rasul dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu. Rasul dikatakan atau difirmankan Allah, berfirman Allah dalam ayat itu, ana bathur mislukum, saya ini manusia seperti kalian. Yang membedakan yuha ilayya annahu la ilaha illallah, yang membedakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk mendakwahkan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama penting kita untuk berdoa kepada Allah agar mendapatkan hidayah. Hidayah dulu. Karena husnul khatimah itu atau khatimah yang baik itu tergantung dengan kebiasaan kita. Ya, tergantung dengan kebiasaan kita. Maaf ini ya, orang kalau terbiasa berzina, enggak taubat, kira-kira matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Orang dia enggak taubat, gimana mau husnul khatimah? Ada orang korupsi, udah usia 65 tahun, bahkan ada yang 70 tahun masih ngawal proyek pemerintahan korupsi. Padahal kan kalau udah usia senja itu sudah harus berpikir bagaimana masa depannya. Tidak ada yang paling pasti dari kita ini melainkan kematian. Maka masa depan kita itu adalah kematian. Khususnya kalau sudah usia 40 tahun ke atas. Kenapa usia 40 tahun ke atas? Kalau kita mengacu kepada usia Nabi SAW, usia Nabi itu kan 63 tahun dengan kalender Hijriyah. Kalau dengan kalender Masihiyah, kurang lebih usia Nabi itu 60 tahun. Kalau orang usianya sudah 40 tahun, berarti 2/3 usianya, mengacu ke usia Nabi ya, itu sudah selesai. Bahkan dunia ini sudah dia rasakan, apa yang belum dia datangin. Iya kan, nikmat dunia ini udah dia rasakan, maka dia harus berpikir bagaimana 1/3 terakhir dari usianya, benar gak? Dan ingat ya, Rasulullah SAW mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu bergantung dengan khatimahnya, bergantung dengan akhirnya. Kalau ada orang akhirnya buruk, maka itulah yang tercatat, si fulan buruk. Contoh hadirin yang dimuliakan Allah, ada kiai misalnya, sepanjang hidupnya seperti kata Rasulullah SAW ketika menceritakan, ada orang layak malu bi amali ahli jannah, beramalkan dengan amalan ahli surga, kata Rasulullah. Ini ada kiai sepanjang hidupnya dari muda sampai tua ngajar dakwah, tapi ternyata di akhir hidupnya dia justru membela kezaliman, misalnya membela kezaliman. Ada orang berbuat kezaliman kepada masyarakat, dibela sama dia. Ini yang dikatakan Nabi SAW, sabaqahul kitab,
Kemudian di akhir hidupnya la ya'malu bi amali ahli nar. Kemudian dia, kata Rasulullah, beramalkan dengan amalan ahli neraka. Mati masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya kata Rasulullah, ada tipe orang mudanya itu la ya'malu bi amali ahli nar. Mudanya itu dia beramalkan dengan amalan ahli neraka. Dosa mana yang belum pernah dia kerjakan? Tapi luar biasa ketika dia sampai di usia tua, pengen berubah, belajar, tiap hari baca Quran, sholat 5 waktu, bahkan dilakukan di masjid. Itulah kebiasaan dia. Kemudian Allah wafatkan dia di atas kebiasaan yang baik itu. Inilah orang, kata Nabi SAW, kemudian mati dakhalan jannah, mati masuk surga. Maka dari dua tipologi yang diceritakan Nabi ini, saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, pengen tipe yang mana? Kalau saya ingin tipe yang ketiga, saya nggak diceritakan Nabi, yaitu dari muda sudah istiqomah sampai tua juga istiqomah. Dari muda sudah jadi aktivis, tua juga jadi aktivis, jadi mubalighah, jadi da'iyah, dan diwafatkan di atas kebiasaan yang baik itu. Itu yang kita inginkan, benar nggak? Nggak ada ceritanya lahir kaya raya, muda poya-poya, tua harta melimpah, mati masuk surga. Nggak ada yang begitu-gitu. Itu adanya di dunia khayalan. Yang ada, kita terlahir sebagaimana manusia pada umumnya, kita beramal soleh dan kita berharap amal soleh itu menjadi bagian dari hidup kita dan kita diwafatkan dalam kebiasaan itu. Jadi yang namanya waliullah itu bukan angin-anginan, catat ya, bukan angin-anginan. Waliullah itu adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada hamba Allah yataqarrabu ilayya bil nawafil, kata beliau. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan ada hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri, cari cintanya Allah dengan salat sunnah. Hadis qudsi ini diceritakan ini untuk menceritakan tentang waliullah. Ternyata waliullah itu senantiasa yataqarrabu ila Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dia itu beramalkan dengan amal saleh gitu. Makanya tadi saya katakan, kalau ingin mendapatkan husnul khatimah, pertama yang mesti kita mintakan adalah hidayah kepada Allah, taufik kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita dan jadikan kita mencintai amal saleh. Enggak semua orang loh bisa cinta dengan amal saleh. Enggak semua orang sholat 2 rakaat duha itu mudah bagi dia. Ada orang boro-boro duha, sholat 5 waktu aja yang wajib, nggak boleh ditinggalkan, sampai sekalipun kita dalam keadaan safar nggak boleh ditinggalkan, sampai sekalipun kita dalam keadaan perang nggak boleh ditinggalkan. Tapi dia dalam keadaan baik-baik aja, dalam keadaan aman dia tinggalkan itu. Dan begitu kita ingatkan sholat 5 waktu berat bagi dia. Pernah nggak ketemu dengan orang seperti itu? Bukan hanya pernah, banyak masalahnya. Populasinya termasuk yang besar ini. Atau orang hadirin yang dimuliakan Allah, nggak dibukakan hatinya, Allah nggak beri petunjuk bagi dia, nggak diberikan taufik sehingga bisa merasakan sholat itu nikmat. Ini kalau nggak dibangunkan, kalau nggak dimarahi, kalau nggak ditarik-tarik, nggak sholat. Sholatnya itu kata Allah kusala, sholat itu malas-malasan. Ini kan Allah ceritakan kisah ini terkait dengan orang munafik yang kalau sholat itu kusala, malas-malasan gitu. Maka catat baik-baik. Pertama, kalau ingin merencanakan husnul khatimah, minta kepada Allah diberikan hidayah, taufik untuk bisa mencintai amal soleh. Dan agar Allah jadikan amal soleh itu terintegrasi, terinternalisasi menjadi bagian dari hidup kita. Jadi yang namanya qiyamul lail itu bukan karena angin-anginan. Lagi semangat misalnya bangun jam 1 malam karena punya hajat, sepanjang malam sholat sampai subuh hanya untuk sebuah hajat, minta kepada Allah, misalnya pengen nembus proyek A misalnya. Bukan.
Orang yang ingin husnul khotimah itu, orang beriman sesungguhnya itu, ini kayak kita pada hari-hari di bulan Ramadan ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menahan lapar karena Allah Subhanahu wa taala, menahan rasa marah, ego, dan menahan sifat-sifat buruk lainnya. Sebaliknya kita di bulan Ramadan ini berupaya untuk mencari cintanya Allah. Malam-malam sudah qiyam Ramadan, sudah menyemarakkan Ramadan dengan salat berjamaah tarawih 11 rakaat, karena kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala suka dengan kita ketika kita mengerjakan qiyam Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang menegakkan, menyemarakkan bulan Ramadan dengan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan ridha Allah, maka dosanya akan dihapuskan. Atau hadis Nabi yang lain, man shalla ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Yang salat beserta imamnya, salat tarawih sampai selesai, hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail, maka dicatat si fulan itu salat semalam full. Maka dia kerjakan itu. Dan nanti harapannya di selesai bulan Ramadan itu masih menjadi bagian kebiasaan dia, ya. Nah, selanjutnya ketahuilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini ada hadis diriwayatkan Imam Muslim. Beliau meriwayatkan dari syekhnya, beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah Ar-Razi, haddatsana Khalid ibn al-Haris al-Hujaimi, haddatsana Sa'id an Qatadah an Zurarah an Sa'ad bin Hisham an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man karaha liqa Allah karahallahu liqa'ahu. Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah pernah mengatakan man ahabba liqa Allah, orang yang mencintai liqa, bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga mencintai pertemuan dengannya. Sebaliknya, man karaha liqa Allah karahallahu liqa'ahu, orang yang membenci bertemu dengan Allah, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Maksudnya begini, ada orang itu sudah rindu bertemu dengan Allah, maka dia persiapkan bekal. Ya, kayak kita mau berangkat, rindu dengan Baitullah, rindu dengan Masjidil Haram, maka apa yang kita lakukan? Berbekal kan? Mulai dari nabung biaya ongkos ke sana sampai detik-detik keberangkatan kita siapkan semuanya, covernya, pakaiannya, ada persiapan karena ingin liqa atau ingin mendatangi Masjidil Haram. Orang kalau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala juga melakukan persiapan. Ya, di antara persiapan yang paling penting adalah memperbanyak amal saleh agar begitu ketemu dengan Allah, Allah dalam keadaan ridha dengan kita. Benar gak? Sebaliknya ada orang, hadirin yang dimuliakan Allah, itu benci ketemu dengan Allah. Kenapa? Takut dia mati. Karena dia betul-betul cinta banget dengan dunia ini, cinta mati dia. Sampai kalau ada berita tentang kematian atau pengajian tentang kematian udah takut duluan dia. Dia nggak ngerasa masa depannya adalah kematian. Nah, itu yang kita lihat hari ini, orang-orang yang sibuk cari jabatan, sibuk cari kursi, sibuk cari nama, padahal di kuburan sudah banyak papan nama. Begitu. Kasak kusuk bagaimana namanya ada di satu jabatan begitu. Ini orang sebenarnya ini nggak pernah berpikir bahwa masa depannya adalah pertemuan dengan Allah. Masa depan yang paling pasti itu adalah kematian. Maka orang yang nggak pernah mempersiapkan pertemuan dengan Allah ini, dunia aja yang dia buru, mereka inilah yang kata Rasulullah karahallahu liqa'ahu, Allah tuh nggak suka ketemu dengan dia. Gitu. Gimana sih kalau Allah udah nggak suka ketemu dengan kita? Kira-kira di mana nanti Allah akan tempatkan kita? Naudzubillah, ya kan? Maka mulai dari sini saya mengetuk seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah itu untuk mempersiapkan bekal terbaik ketemu dengan Allah. Jangan hanya sekedar kepikiran bangun sekolah. Iya, bangun sekolah itu diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan sampai ada yang kemudian ngelihat aum bagus rebutan pingin jadi BPH di situ. Bawa-bawa nama, dorong biar jadi kepala sekolah di situ. Malu kita. Nanti
seluruh amal soleh kita tuh selesai di dunia, di akhirat Allah nggak mau terima lagi. Ya, maka kalau memang kita percaya masa depan kita adalah akhirat, persiapkan masa depan itu. Kalau kita percaya kita bakal mati suatu saat, persiapkan kematian itu. Jangan dunia aja yang dikejar, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Nah, maka kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut fakulluna nakrahul maut. Faqala laisa kadzalika walakinal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa'ahu wa innal kafir idza busyira bi adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ahu. Maka ketika itu Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud ini karahiyatul maut, takut mati? Apakah engkau maksud ketika man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man karaha liqa Allah karahallahu liqa'ahu, itu maksudnya adalah karahiyatul maut, ada orang takut bertemu dengan Allah atau enggak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun enggak suka pertemuan dengannya. Apakah yang dimaksud ini si fulan itu takut mati? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kadzalika, bukan seperti itu. Walakin mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Tapi orang beriman itu kalau dia diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah, dengan surga Allah, maka ketika itu dia berharap atau memiliki kecintaan untuk bertemu dengan Allah. Ini kalau kita nih disebut tentang rahmat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga di bulan Ramadan ini siapapun bisa masuk surga. Maka orang beriman itu dia akan berpikir, iya bagaimana saya bisa masuk surga, begitu. Tapi kalau orang yang dia nggak suka dengan Allah, kalau dikasih tahu sama dia misalnya gini, tahu nggak kalau setelah wudhu kita doa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nanti akan dibukakan 8 pintu surga kepada kita. Ah, jangan cerita itu mulu. Emang kalau cerita surga bisa kenyang? Ada orang kayak begitu itu. Emang kalau cerita surga bisa jawab problem saya? Iya, nggak gitu juga, tapi maksudnya agar orang itu semua berpikir positif, mempersiapkan bekal akhirat. Dan saya itu sangat percaya dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri, karena waktu saya cari ternyata ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri, bahwa beliau pernah mengatakan, mengutip perkataan Nabi Isa. Saya nggak tahu bagaimana beliau bisa mengutip perkataan Nabi Isa, tapi yang pasti ketika saya cari-cari riwayatnya seperti itu, bahwa disebutkan ra'su kulli khati'atin hubbud dunya. Pangkal dari kerusakan itu adalah cinta dunia. Pangkal dari kerusakan itu adalah cinta dunia. Nah, nanti kalau kita lihat dan perhatikan dalam kitab-kitab mawaidh, kitab-kitab tentang nasihat, kenapa ada orang misalnya korupsi? Misalnya kenapa saya ulang-ulang korupsi? Karena di Indonesia korupsi ini sesuatu yang wajib begitu, dan Indonesia bisa shutdown kalau nggak pakai korupsi. Iya, mau ngurus apa aja kalau nggak ada uang licin, nggak licin jalan. Loh, kenapa kemudian ada orang ketika ngelihat peluang lalu kemudian berharap bisa dari kesulitan itu menghasilkan duit? Ini ada orang misalnya datang ke layanan, oh ya Pak, silahkan tunggu. Orang udah gerah di situ, sejam 2 jam nunggu. Nah, udah Pak, tenang aja, akan diproses. Tapi kemudian ada calo bilang, Pak kalau mau cepat lewat sini Pak, gitu. Ya, kok ada peristiwa-peristiwa seperti itu maksud saya, gitu. Ya itu karena memang problem terbesarnya cinta dunia, gitu. Karena orang pengen dapat pulus, ingin dapat apa lagi namanya itu? Apa namanya? Ya begitulah begitu, ya kan? Sehingga orang berupaya memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mendapatkan uang, gitu. Iya, itu bukan kesempatan dalam kesempitan, sebetulnya dalam kelapangan, tapi di lapang-lapang itu disempit-sempitin, begitu.
Iya Pak, tunggu Pak, tapi dibuat orang nganggur sampai berjam-jam di situ. Enggak berjalan-jalan prosesnya. Lalu kemudian dia kontak-kontakan dengan calo datang. Keluar dua, kemudian mereka bagi-bagi. Nauzubillah min dzalika, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan barang siapa yang mempermudah urusan seseorang, nanti Allah permudah urusannya di akhirat. Iya kan? Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu kita harus merencanakan akhirat dalam artian begini. Tadi ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza busira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah." Orang beriman itu kalau dikabarkan kepada mereka tentang rahmat Allah, dikabarkan kepada mereka tentang keutamaan amal-amal tertentu, maka mereka lahir rasa kecintaan, mereka berharap kemudian, ya Allah, mudah-mudahan dengan ini aku bisa langsung dimasukkan ke dalam surga dan ditemukan dengan Allah. Sebaliknya, orang kafir di sini maksudnya bukan kafir dalam artian tidak bersyahadat. Termasuk di sini adalah orang-orang kafir kufur nikmat. Orang-orang yang kufur nikmat itu idza busira bi adzabillah wa sakhatihi, kalau diingatkan dia dengan azab Allah, diingatkan dia dengan murka Allah, maka dia kemudian tidak suka pertemuan dengan Allah. Oleh karena itu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, dari sini penting bagi kita untuk merencanakan itu, dan salah satunya adalah membiasakan amal saleh. Catat itu, selain kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah agar kita mencintai amal saleh, yang kedua adalah kita latihan amal saleh. Latihan amal saleh. Dan Ramadan ini kan momen kita di mana latihan amal soleh. Tahu nggak hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Nanti silakan baca misalnya dalam buku Zadul Ma'adnya Imam Ibnu Qayyim atau buku-buku yang lain, bahwa ternyata keberkahan sahur itu bukan sekedar kita tafsirkan karena kita makan akhirnya nanti ketika puasa badannya kuat dan bisa beraktivitas normal karena udah ada bekal makan sebelum subuh. Bukan, justru sahur itu barokah karena di sahur itu akhirnya kita membiasakan diri bangun di waktu yang mulia. Tuh, bangun di waktu yang mulia. Begitu kita bangun di waktu yang mulia itu, kita melakukan aktivitas taqarrub ilallah, aktivitas mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa bentuknya Ustadz? Kita kan cuma makan-makan aja di waktu sahur. Iya, justru kita makan itu kan karena kita pengen mencari ridho Allah. Iya kan, karena Allah dan Rasulullah perintahkan kita kalau mau puasa makan dulu. Dan di waktu yang mulia itu kita taqarrub kepada Allah dengan cara makan sahur. Harapannya nanti, satu, kita mendapatkan barokah di sepertiga malam dengan taqarrub kepada Allah dengan makan sahur. Itu poin penting. Yang kedua, karena sudah latihan 30 hari, besok setelah 30 hari kita sudah biasa bangun di waktu yang mulia itu, waktu sebelum subuh. Karena catat ya, sahur disebut sahur itu bukan aktivitas makannya. Sahur itu kan sebenarnya nama waktu, yaitu nama waktu sebelum subuh. Dan kata sahur ini juga digunakan untuk kata sihir, karena sihir itu biasanya dilancarkan sebelum subuh. Begitu. Nanti setelah Ramadan selesai, mudah-mudahan kita dapat barokah kebiasaan bangun sebelum subuh. Udah biasa orang di Ramadan bukan hanya cuci muka, ambil wudhu, pakai masak juga, pakai ngunyah-ngunyah juga bisa. Di luar Ramadan nggak usah pakai, ya kalau bisa juga makan sahur, puasa sunnah dibiasakan, ini luar biasa, ya kan? Karena kata Rasulullah misalnya dalam satu hadis, manittaba'a sittan min sawali faka'annama shama ad-dahra. Barang siapa yang menyertakan puasa 7 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 1 tahun full atau puasa 6 sittan min sittan min sawalin 6 hari 6. Jadi dari sini ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maksudnya kita itu terbiasa di atas kebaikan, begitu ya. Nah, oleh karena itu tadi
kita udah cerita juga bahwa kematian itu secara umum kalau kita kumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran ada dua, ada kematian yang mudah, ada kematian yang sulit, untuk menggambarkan bahwa yang sulit itu yang seperti diceritakan oleh Allah bagaimana matinya orang kafir. Tadi ada satu ayat yang kita baca misalnya dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang kita sebutkan bahwa dalam surah Al-Anfal ayat 50 ini terkait dengan orang-orang kafir di dalam perang Badar. Sampai Allah mengatakan walau tara, andai kau melihat ya Muhammad, yatawaffal alladzina kafaru, bagaimana orang kafir itu dimatikan. Al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat itu ketika mematikan mereka dipukulilah dari bagian depannya, dari bagian wajahnya, dan dipukuli dari bagian belakangnya, bagian tuburnya. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, dzuqu adzabal harik, rasakan azab yang menghancurkanmu ini, yang membakarmu ini. Coba hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita bayangkan betapa perihnya orang ketika merasakan su'ul khatimah itu, yaitu orang-orang yang Allah takdirkan mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya itu. Dan dalam ayat yang lain bukan hanya seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia dipukuli tapi kemudian dibentak, dipaksa, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian akan merasakan azab yang menghinakan kalian. Bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairil haq, karena kalian telah mengatakan terkait dengan Allah tidak dengan hak, tidak dengan kebenaran yang benar. Wa na'udzubillah min dzalika. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tanda kutip dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hamba-hamba yang beriman. Dari sekian jumlah total manusia yang ada di dunia ini kan enggak semuanya diberikan rahmat Allah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti kita tidak merasakan apa yang tadi Allah kabarkan dalam surah Al-An'am tadi. Sebaliknya, kita merasakan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yaitu jiwa orang-orang beriman, jiwa orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam barisan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surga. Makanya nanti catat juga ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, jangan heran ya kalau kemudian orang-orang beriman tadi kan kita katakan ketika malaikat maut itu datang mau mencabut nyawanya, sampai-sampai malaikat maut itu berkata, la takhaf wa la tahzan, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Maka kadang-kadang ada orang-orang itu sudah merasakan firasat sebelum dia wafat itu, gitu. Iya. Ada orang-orang yang sudah merasakan firasat sebelum dia wafat, begitu. Nah, untuk itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, setelah kita tahu bagaimana sifat khurujul mukmin wa khurujul kafir, bagaimana cara keluarnya ruh orang mukmin dan ruhnya orang kafir, maka selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa husnul khotimah itu kalau kita bagi nanti ada dua. Ini terkait juga dengan apa yang tadi barusan kita katakan. Ada husnul khotimah itu tandanya tidak tampak, maksudnya tidak tampak pada orang-orang dan hanya diketahui ketika kematian datang. Maksudnya husnul khotimah itu hanya diketahui oleh orang yang mau atau orang yang akan merasakan kematian itu. Orang-orang nggak ngelihat bahwa si fulan ini husnul khotimah karena tanda-tanda fisiknya nggak kelihatan. Beda dengan orang-orang yang Allah matikan, misalnya menjelang wafat dia mengucapkan la ilaha illallah. Pernah kata Rasulullah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang terakhir kali matinya atau menjelang wafatnya keluar dari lisannya itu perkataan la ilaha illallah, maka orang ini masuk surga. Dan itu jugalah pedoman atau petunjuk dari Nabi SAW. Kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah,
talkinkan kematian kalian dengan la ilaha illallah. Artinya kita itu diperintahkan yang hidup ini untuk talkin, mengajarkan atau menirukan kepada orang tersebut biar orang tersebut itu mengucapkan hal yang sama, sehingga yang terakhir kali terucap dari lisannya adalah la ilaha illallah. Kalau udah wafat jangan ditalkinkan, karena udah selesai gitu. Udah wafat itu didoakan gitu. Sebelum wafatlah kemudian kita melakukan persiapan. Ada anggota keluarga kita misalnya sudah dalam keadaan sakit, kita ingatkan terus. Tapi kan belum mati Ustaz, ya kita nggak tahu ajal orang, tapi diingatkan sholat, diingatkan mengingat Allah. Ini ada kisah, bukan kisah, ini kejadian pada saya. Kemarin saya pulang ke kampung. Nah kebetulan saya ketemu dengan kepala sekolah saya yang dulu menyekolahkan saya itu. Entah kenapa kita biasanya sholat di masjid yang sama. Waktu saya datang sholat, beliau nggak ada. Besok saya datang lagi sholat, beliau nggak ada. Akhirnya saya tanya ke senior cabang kita, dulu dia ketua cabang, kemana Pak Jemu? Saya bilang, oh Pak Jemu sakit, dia bilang. Akhirnya kita datang ke beliau. Beliau udah 73 tahun usianya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala uji, jatuh di di kamar mandi, lalu kemudian kondisinya langsung down. Begitu saya datang, dia pengen banget nyapa saya, pengen duduk, walaupun sudah nggak bisa, badannya udah kaku. Nah kita ingatkan sholat, dan ternyata beliau itu sekalipun sudah badannya kaku gitu ya, hampir seperti lumpuh gitu, tapi yang beliau ingat tuh selalu sholat. Jam berapa? Nanya terus. Ini kan kita ngelihat orang seperti itu kan luar biasa begitu ya. Ada orang belum sakit seperti itu pun nggak pernah kepikiran sholat, tapi Allah takdirkan kepada beliau, guru kita ini, kepala sekolah kita ini, sekalipun dalam keadaan sakit parah sampai beliau itu terbaring nggak bisa duduk, tetap yang ada di kepalanya ingatannya itu adalah sholat. Dan sholat jam berapa? Saya mau sholat begitu. Terus dia wasiat ke saya, nanti sekolahmu itu jangan ditinggalin, dulu udah kami perjuangkan. Wasiat-wasiat begitu. Qadarullah, besoknya saya pulang kemari, saya dikabari meninggal beliau. Nah, dan saya ingin kabarkan dari ini, itulah yang kita inginkan begitu. Ketika kita sedang merasakan sakit berat sekalipun, kita itu masih ingat, dan yang teringat oleh kita itu adalah itu amal saleh dan Allah Subhanahu. Dan gak semua orang diberikan nikmat seperti ini. Catat itu. Ada yang udah ngap-ngap juga, yang diingat atau yang terucap dari lisannya itu adalah musik yang biasa dia lantunkan, kan? Ada kan? Gitu. Ada yang udah, lihat gak itu video yang viral, lagi mabok begini, akhirnya Allah wafatkan dalam posisi seperti itu. Naudzubillah kan? Ada juga video di mana kakek-kakek usia 70-an ikut dangdutan, tahu-tahu hilang nyawanya. Padahal tadi waktu datang ke dangdutan sehat-sehat aja. Ini maksud saya, kita harus hati-hati nih, dan harus merencanakan husnul khotimah. Dan ingat ya, nanti ada husnul khotimah itu orang lain nggak ngelihat, kita itu udah ngerasakan gitu. Yaitu tadi yang saya katakan, kalau orang beriman tuh malaikatnya datang baik-baik. Malaikatnya mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih hati begitu. Sebaliknya, kalau orang merasakan su'ul khatimah, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah, bahkan dalam ayat itu dikatakan zalimun, nih dalam surat Al-An'am ayat 93 Allah mengatakan walau tara idzalimuna fi ghamratil maut. Ya Muhammad, kalau kamu melihat orang-orang zalim itu dalam keadaan syakaratul maut, nyawanya mau ditarik, wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat ketika itu membentangkan tangannya. Maksudnya membentangkan tangannya di sini disiksa. Pakai apa menyiksanya? Wallahu a'lam. Tapi dalam ayat yang lain dikatakan dipukulin bagian depannya, bagian belakangnya. Kemudian diperintahkan kepadanya, akhrizu anfusakum, keluarkan nyawamu. Keluarkan nyawamu. Nah, ketika itulah orang tanda kutip sangat terhina dan nyesal tuh jadi manusia, sakitnya luar biasa. Pernah nggak ngelihat bapak-bapak jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, ada orang waktu muda ngerasa jagoan, dosa apa yang nggak pernah dibuat. Kalau ditanya orang,
Bang Fulan kenal gak? Oh itu, wah bajingan segala macam begitu. Ngerasa dia kuat. Sampai usia 50 tahun Allah takdirkan, Allah ambil itu nikmat sehatnya, stroke, ngesot-ngesot, sampai maaf aja buang air aja nggak bisa cebok. Hina nggak? Tapi nggak Allah matikan, tahu? Nggak Allah matikan. Allah buat dia hina bertahun-tahun, buang air nggak bisa cebok, bau, orang nggak mau dekat sama dia, nyesel tuh jadi orang. Tahu, coba tanya ada kalau orang Allah hukum dengan hukuman seperti itu, nyesel mudanya itu tadi jagoan zalim ke orang, iya kan? Maka rencanakan husnul khotimah gitu. Nah, yang kedua, ada tanda itu tampak karena orang lain bisa lihat, seperti arakul jabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang di dahinya itu ada keringat itu husnul khotimah, ya kan? Dalam hadis sahih misalnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min yamutu bi arakil jabin. Orang beriman itu ketika wafatnya itu berkeringat pada dahinya. Iya. Ini yang kita bilang tadi, husnul khotimah dengan tanda yang tampak terlihat pada orang-orang, ya. Atau juga hadirin ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, kelihatan misalnya ada orang Allah wafatkan, orang satu kampung tahu dia orang saleh. Orang satu kampung tahu dia orang saleh. Misalnya si fulan, oh si bapak itu masya Allah sebelum subuh udah ke masjid. Itu masjid itu yang megang si bapak itu. Wah dia ahlul masjid itu, wah baik banget. Ketika dia wafat, orang sekeliling itu ridho. Maksudnya orang sekeliling itu merasa kehilangan, dan orang sekeliling itu rela dengan akhlaknya gitu. Dan ini juga tanda-tanda husnul khatimah, bahwa ada orang yang Allah wafatkan, orang lain tuh ridho dengan dia gitu. Maka dari sini hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang ingin saya sampaikan juga adalah istiqomah itu juga tanda husnul khatimah. Makanya nih ya, target pribadi kita, masing-masing kita harus punya target agar istiqomah mati di atas agama Allah, ya. Amal yang pernah kita kerjakan, misalnya sholat duha, jangan ditinggalkan, terus begitu sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita wafat, dan itu menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari, ya. Wudu, jaga wudu. Ingat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhafid alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali pasti dia orang benar-benar beriman. Kan enggak sulit kan wudu kan? Sulit kalau kita enggak diberikan oleh Allah taufik, hidayah, petunjuk, sehingga yang ringan ini pun berat di mata kita, ya kan? Makanya tadi poin pertama saya katakan, kalau ingin merencanakan husnul khotimah, minta kepada Allah taufik, hidayah, petunjuk, agar Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati kita untuk mencintai amal saleh gitu. Nah, selanjutnya juga mengucapkan syahadat. Ini juga tanda husnul khatimah yang orang-orang bisa lihat. Nah, makanya tadi kita katakan ada petunjuk Nabi, kalau kita mendapati kematian seseorang, artinya orang dalam keadaan syakarat atau enggak dalam keadaan sekarat, sakit pun kita wasiatin dia, jangan lupa zikir kepada Allah, jangan lupa sholat, ya. Nanti ya kalau ada anggota keluarga sakit, apalagi sakitnya sudah sampai agak parah, ingatkan terus dia bertakwa kepada Allah, ingatkan sholat, agar memang yang ada di benaknya dan di lisannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ceritakan kepala sekolah saya itu selalu nanya jam berapa coba. Kenapa? Dia takut tidak terhubung dengan Allah, ya kan? Ini kan luar biasa ini. Ini kan bentuk cinta dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala kalau suka, sayang dan menghendaki kebaikan pada seseorang, pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan atau berikan petunjuk dia kepada amal saleh. Pernah nggak ngelihat ada orang begitu syakarat, kita ajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa. Nah, ini kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu ziarah yang perlu ibu-ibu, bapak-bapak lakukan adalah ziarah UGD. Ya, ngelihat proses bagaimana orang itu berpisah ruhnya dengan nyawanya, ruh dengan badannya.
ruh dengan jasadnya. Kalau kita lihat itu secara langsung dengan kedua mata kita, takut kita bermaksiat kepada Allah. Saya pernah di Cokro ini nemani seseorang di UGD, di samping saya itu udah ngep-ngepan sampai jam 2 malam meninggal dia, dan saya sampai jam 2 malam itu dengerin terus itu. Sampai sekarang saya ingat banget itu. Pernah juga saya ngantar orang ke UGD di Fatmawati, dan ada 2 korban di depan kita, itu korban tabrakan. Tapi kan nggak bisa langsung dimasukkan karena ngantri. Saya ngelihat sampai napas terakhirnya itu. Sampai sekarang saya ingat tuh. Nah, maksud saya cerita begini, ini mirip dengan apa yang disampaikan Nabi ketika Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kata Nabi, saya larang kalian ziarah kubur. Tapi karena ketika Nabi ngelihat pada ziarah kubur itu justru mengingatkan orang kepada akhirat, kata Nabi wal anfazuruha, sekarang kalian ziarahlah ke kubur karena bisa mengingatkan akhirat. Ternyata melihat proses kematian pun bisa mengingatkan kita kepada akhirat, bahwa nanti begitulah kurang lebih masa depan kita. Nah, pikirkan dari sekarang masa depan kita mau yang kayak gimana? Enak disapa oleh malaikat, nggak dibentak-bentak, atau kepengen yang kayak dibentak-bentak tadi? Iya kan? Iya. Ingat ya, yang masih berani dengan dosa nanti dibentak malaikat, keluarin nyawamu. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan, kalau ada anggota keluarga kita yang sudah dalam keadaan sakit, ingatkan dia kepada Allah, talkinkan dia juga. Ini bukan berarti kemudian kita doa dia mati cepat, bukan. Tapi biar terbiasa sampai nanti perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau dalam sebuah riwayat wajabat lahul jannah, yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Atau dalam sebuah riwayat wajib masuk surga. Nah, begitu juga ada keringat di dahi, dan masih banyak lagi hadirin wal hadirat jamaah sekalian, tanda-tanda husnul khotimah yang bisa dilihat oleh orang banyak ya. Tadi kita katakan tanda husnul khotimah itu ada yang hanya diketahui orang yang mau mati. Kok dia sendiri yang tahu? Karena dia yang melihat malaikat. Kalau ibu juga ngelihatnya gawat, berarti mau mati juga. Iya kan? Hanya orang yang merasakan kematian itulah yang kemudian dia melihat malaikat, dan kemudian malaikat mengatakan kepadanya la takhaf wa la tahzan. Atau sebaliknya, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, di tengah keingkarannya dia ngelihat malaikat mengamuk-ngamuk, marah-marah kepada dia. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang misalnya ketika syakarat itu sampai ngelihat-lihat ke atas begitu ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau kita ngelihat ada jenazah matanya terbelalak, pejamkan. Kenapa? Mata itu tabi'ahu arwah. Mata itu ketika matanya terbelalak, dia mengikuti proses keluarnya roh. Begitu. Nah, saya nggak bilang kalau orang seperti itu su'ul khotimah, enggak. Tapi saya ingin mengatakan ada orang yang ketika merasakan kematian itu betul-betul ketakutan ngelihat malakul maut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan saya ingin sampaikan satu. Allah kalau hendak kebaikan kepada seseorang, pasti Allah akan berikan dia petunjuk. Maka mintalah kepada Allah tiap hari kita agar kita diberikan petunjuk. Ingat, Nabi aja sering berzikir. Di pagi hari dia zikirnya apa? Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar aku diberikan kebaikan pada hari ini. Kita doa juga dengan doa yang sama agar kita tiap harinya diberikan kebaikan. Gitu. Atau Nabi juga pernah mengatakan, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaiki kondisi aku, kondisi amalku juga ya Allah. Jangan kau biarkan aku tidak dalam penjagaanmu walaupun hanya sekedap kedipan mata begitu. Agar Allah Subhanahu wa taala terus jaga kita. Kalau kita ngeleng dikit aja Allah ingetin. Astagfirullah, maksiat misalnya. Iya kan? Apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini, maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, itu kan kalau kita puasa di bulan Ramadan, wala
tarfus wala yaskhab wala yarfus wala yaskhab. Seseorang itu kalau dia puasa di bulan Ramadan jangan sampai dia ngomong perkataan rofas, perkataan tidak senonoh yang mengandung ranah-ranah seksualitas. Tapi kan lihat hari ini jadi viral tuh ubur-ubur ikan lele. Tuh ibu-ibu tuh, kadang-kadang kalau ibu-ibu udah cerita ubur-ubur ikan lele ngaco tuh, ngaco. Puasa juga, biar juga puasa. Kalau nggak percaya datang aja ke pasar tuh. Ubur-ubur ikan lele bang katanya. Ngaco-ngaco, naudzubillah, ini jadi kebiasaan ini. Takut saya nanti ibu itu mati pun masih begitu. Disuruh la ilaha illallah ubur-ubur ikan lele keluar. Iya kan? Nah, maka minta kepada Allah tiap hari kita agar kita diberikan hidayah dan petunjuk. Yang kedua, latihlah diri kita agar kita mencintai amal saleh. Atau kalau bahasa akademisnya itu amal soleh terinternalisasi pada diri kita. Gimana caranya? Ya latihan, sholat duha. Kadang-kadang malas luar biasa, apalagi di bulan Ramadan ini pengennya rebahan tidur mulu, ya kan? Iya, khatam tuh tidur pagi sampai sore begitu. Jangan. Ini kesempatan, waktu yang paling mulia. Sampai di bulan Ramadan ini doa kita sebelum kita berbuka itu yukbal, diterima, saking kan barokahnya bulan Ramadan ini. Dalam sebuah riwayat itu sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzayyan al-jannah kulla yaumin. Setiap harinya surga itu dihias, disuruh berhias untuk kita ini. Ini berkah bagi orang yang puasa di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, latihan duhanya, zikirnya, baca Qur'annya, nggak bisa 1 juz nggak apa-apa, yang penting baca Qur'an. Ya kan? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikaruniakan husnul khatimah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini nasihat, sebenarnya nasihat buat saya sendiri dan nasihat dari hati untuk hati, dari hati ke hati yang lain. Mudah-mudahan dapat diterima dan kita bisa merencanakan husnul khatimah. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Yang ingin ditanyakan 1, 2, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkeringat. Dulu ada Shalom Ustaz, ya. Baru saya teringat itu, ya kan? Bapaknya itu benar tadi. Ada arok, ada jabat, artinya ada keringat di dahinya, gitu. Dulu yang namanya Ustaz di luar baru kan banyak. Saya baru melihat Ustaz itu ketika wafat, saya lihat di dahinya itu berkeringatan. Baru saya yakin, ya, apakah itu sebenarnya. Yang kedua ada ini tanda-tanda ini kan ada di keluarga saya, gitu kan. Ketika wafat kan saya di kampung meninggalnya itu, di kampung saya juga ke sana, hanya saya dengar dari putrinya itu sendiri, dia ketika mau wafat minta dibacakan salah satu surat. Nah, itu apakah merupakan tanda-tanda juga dia? Karena pikiran saya juga ini kan orang mau wafat kok biasanya orang ngaji gitu kan, tapi dia minta bacakan surat itu kepada putrinya. Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, memang tanda-tanda husnul khatimah itu tidak hanya satu, dan tadi belum kita eksplor lebih jauh, tapi yang pasti kesimpulannya adalah orang kalau dia husnul khatimah dibukakan pintu amal. Itu dia. Dan dia diwafatkan dalam amal saleh. Termasuk amal saleh misalnya itu adalah hamil. Ada orang misalnya hamil, bukan sekedar hamil tentunya, dia ridho dalam kondisi dia hamil, dia tahu kalau ini sedang mengandung anak yang akan dia lahirkan, mudah-mudahan anak jadi anak saleh. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala uji dia keguguran dan dia sabar wafat di atas hal tersebut.
maka ini adalah orang yang disebut syahid akhirat. Jadi ada orang-orang yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit dan dia sabar, wafat di atas ujian tersebut, itu juga husnul khatimah. Jangan dikira ya orang sakit itu adalah azab, iya kan? Karena Rasulullah SAW waktu menjelang wafatnya juga merasakan sakit karena pengaruh bekas racun yang pernah dia makan. Tapi Rasulullah sabar, mencontohkan bagaimana orang ketika menghadapi musibah atau mendapatkan ibtila, ujian dari Allah, dia tetap di atas ketaatan, dia berupaya datang ke masjid, nggak bisa jadi imam, dia perintahkan Abu Bakar jadi imam, dia tetap sholat di belakang Abu Bakar, tetap mendekatkan diri kepada Allah, lalu Allah wafatkan dia. Ini juga bagian dari husnul khatimah. Ada orang diwafatkan dalam keadaan ujian dan dia sabar gitu. Jadi kalau ada ustadz kemudian kita lihat sehari-harinya dia itu di atas jalan Allah, nggak tampak pada kita keburukan pada dia, mungkin karena Allah juga tutup rahasia dan aibnya dia, tapi apa yang kita bisa lihat lah, dan Allah wafatkan dia di atas kebiasaan baiknya misalnya. Nah ini itu husnul khatimah. Apalagi kemudian ada araqul jabin, di dahinya keringatan, insya Allah itu juga bagian dari husnul khatimah. Seperti orang juga yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia sabar dengan atas takdir yang Allah timpakan kepada mereka, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sabar menerima takdir itu, dijajah oleh negara lain, itu juga husnul khatimah. Gitu. Jadi husnul khatimah itu banyak, tapi catatan, enggak semua orang juga mati diberikan husnul khatimah. Makanya tadi saya katakan kita mesti merencanakan husnul khatimah. Di antaranya minta kepada Allah agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah, sehingga pintu amal itu terbuka bagi kita, pintu keburukan, pintu maksiat tertutup bagi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala entah kenapa pilihkan kita temannya baik-baik mulu. Main ke sana dapatnya orang baik, suka ke masjid misalnya kalau kasus bapak-bapak. Main ke sana misalnya ibu-ibu ketemu orang yang suka ngaji gitu. Padahal sudah melewati majelis ghibah wal jamaah gitu. Udah ada tongkrongan ibu-ibu, semua orang cerita, nggak juga gabung sama ibu-ibu begitu, iya kan? Tapi gabungnya sama ibu-ibu pengajian mulu gitu, paham Bu maksudnya? Senyum dikit dong Bu. Iya, itu juga bagian dari Allah Subhanahu wa taala ingin mengaruniakan kepada kita husnul khatimah, karena kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik terus gitu. Apalagi tadi ada tanda seperti itu. Dan pertanyaan kedua, misalnya ada orang, kita kan sering ngelihat ada orang, kalau orang saya bilang buang pirasat gitu ya, maksudnya memberikan semacam kisi-kisi kayaknya dia pingin wafat begitu ya. Ya ada orang selagi keadaan sakit tadi misalnya pingin dibacakan ayat Al-Quran, ya mungkin dia sudah ngerasa maut itu sudah begitu dekat, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia untuk menerima kebaikan. Karena ada orang maut udah dekat masih marah-marah, takut mati, dia nggak terima mati gitu. Iya gitu. Nah jadi kalau kita lihat ada orang mendekati kematian, Allah bukakan baginya itu yang baik-baik. Tadi ya pengen sholat mulu, nanya mulu jam berapa misalnya, terus kemudian pengen dibacakan ayat Al-Quran. Nah ini bagian dari tanda-tanda husnul khatimah, walaupun kita tidak mendahului hal-hal yang gaib, karena aslinya tetap ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Yang tahu tentang keadaan sesungguhnya dari si mayit ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.